kami dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Teknologi Digital akan mewawancarai suatu owner yang memiliki usaha asap, sei, ayam, dan sapi yang berada di Sukagali. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu manajemen kualitas. Banyak sekali menu yang ada di asap. Yang pertama ini kami mesan nasi goreng asap ayam dan sapi yang pembuatannya itu di asap. Kali ini kami akan mewawancarai mengenai manajemen kualitas dan SOP yang ada di asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Salazifa Hendriani, Saya Setiawati Ningsih. saya Nina Solihah. Saya Siti Nurindriani. Di sini kami akan mewawancarai untuk tugas manajemen kualitas yang mewawancarai asap, sei, ayam, dan sapi yang sudah memiliki manajemen kualitas pelayanan serta SOP. Kali ini kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital akan mewawancarai pemilik asap, sei, ayam, dan sapi di Sukagali. Sebelumnya, untuk memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak namanya? Bagus. Namanya Bapak Bagus, pemilik asap, sei, sapi. Untuk sejarahnya sendiri, Bapak boleh dijelaskan mengenai asap, sei, sapi ini? Asap ini terbentuk di tahun 2020 di bulan Maret. Sudah 3 tahun kita melakukan usaha di bidang asap. Asap itu artinya tuh ayam dan sapi sebenarnya. Oh, ayam dan sapi. Ya, tapi yang di asap dimatangkan oleh asap gitu, si asap itu. Ya, jadi kita produk semuanya lebih ke pengasapan produknya. Perdagingan yang diasap bisa daging ayam, daging sapi, lidah sapi, paru sapi juga ada. Kita jadi rencana mau ke bebek juga, bebek asap juga. Ya. Ya, seperti itu sih. Iya. Buat asap. Untuk cabangnya, Pak, apakah udah ada? Cabang kita ada 5. Ada 5 Alhamdulillah, ya. ya di Cikutra, Cimahi, terus ada di Jalan Lombok juga, sama di TKI 2. Untuk menu best sellernya di sini apa, Pak? Menu best seller kalau untuk untuk saat ini mah di asap bungkus sih. Asap bungkus. Ya, asap bungkus itu jadi istilahnya kayak nasi rames lagi, cuman Nasi. ke toppingnya ke sei sapi. Oh, iya. Jadi nasi rames ada isinya, ada telur, ada sei sapinya sendiri, ada sambalnya, ada garnish daun singkongnya, sama ada sambal goreng krecek. Untuk rank harganya, Pak, kalau boleh tahu? 20.000 20.000 untuk makan di tempat. Untuk makan di tempat. Kalau ini Pak biasanya bukanya jam berapa ya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Rata-rata di semua cabang kita buka jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk karyawannya itu terbagi dalam berapa sih? 2 shift, 2 shift pagi Ya. sama siang. pagi sama siang. Untuk kayak kedisiplinan, kalau misalkan ada apakah ada SOP buat seragamnya sendiri atau nggak ada, Pak? Atau masih belum ada? Belum ada sih. Oh, belum ada. Jadi Untuk di setiap hari Minggu aja buat seragam. Jadi tiap harinya masih seragam bebas. Kita di tiap hari Minggu ada seragamnya tersendiri. apa itu Pak? Kaos dari asapnya gitu seragam. Mengenai kayak misalkan kedisiplinan, selain seragam, untuk jam kerjanya sendiri misalkan ada, kan biasanya ada punishment atau enggak, Pak? Kalau misalkan telat 5 menit, apakah ada pemotongan gaji? Sistem punishmentnya atau seperti apa, Pak, untuk mendisiplinkan karyawan itu sendiri? Untuk mendisiplinkan karyawan sih. Atau baru teguran-teguran biasa aja? Ya teguran-teguran biasa aja. Cuman kalau saya sifatnya ini terus terang aja ini atau gimana? Iya. Ya kalau saya sifatnya kekeluargaan. Iya. Jadi banyak orang yang menurut saya pribadi ya, banyak orang atau karyawan yang ditegur malah Lebih, menentang, iya menunjang. betul. Kalau saya sih prinsipnya kita baikin ke orang pasti mereka baik ke kita. Oh iya, jadi malu ya? Ya jadi malu sistemnya gitu. Nah, jadi saya sistem buat karyawan semuanya keluargaan di sini gitu. Nggak ada istilahnya pemotongan gaji. Alhamdulillahnya selama ini berdiri dan ada karyawan nggak ada yang kesiangan,
nggak ada yang sampai nggak masuk. Misalnya alasannya nggak ada sama sekali, kayak alasan saya sakit belum ada sama 3 tahun ini. Sama 3 tahun. Ya sama karyawan saya sakit atau saya malas kerja atau misalnya ada acara keluarga, alhamdulillah nggak ada sih. Ya jadi karena sistem kekeluargaan yang diterapkan sama saya, ya jadi feedbacknya baik lagi gitu ke kita. Untuk seperti kualitas yang dijaga untuk produknya sendiri Pak, kualitas yang dijaga itu harus kayak gimana sih Pak? Kan biasanya ada SOP sendiri buat kemasannya harus kayak gimana, harus digramasi-kah atau nggak usah? Terus sama kan biasanya ada di beberapa tempat emang udah ada SOP-nya, harus menggunakan mika misalkan untuk asap bungkus, kan tadi yang best sellernya asap bungkus, harus dibungkusnya seperti apa, menggunakan kemasannya seperti apa, apakah udah diatur atau masih dalam tahap pengaturan itu sendiri Pak? Sudah diatur itu semuanya. Dari misalnya dari hal pengasapannya nih, kita harus punya estimasi setiap orang yang mau produksi ini, ada estimasinya. Misalnya kalau misalnya kita seminggu untuk pengasapan habis 30 kilo misalnya, ya jangan lebih dari seminggu, karena seminggu penyimpanan di chiller itu atau di freezer itu kurang baik untuk pengasapan itu sendiri. Jadi kita ada estimasi jangan lebih dari seminggu untuk stok pengasapannya seperti itu. Kalau untuk sayurannya tersendiri kita maksimal 3 hari, maksimal 3 hari di dalam chiller, dan itu juga ada estimasinya sendiri. Dan udah di pack per resep lah istilahnya gitu. Udah ada gramasinya juga, udah ya per resep itu. Jadi kalau datang ke operasional itu nggak ada buat mentahnya, langsung kirim gitu, langsung kirim sana. Untuk lebih memudahkan juga ya Pak? Ya, untuk lebih memudahkan juga. Terus SOP-nya juga kita semuanya itu pasti sama karena udah ada SOP itu, ya ada standarnya, ada gramasinya, terus penyimpanannya juga. Kayak misalnya sambal harus di dalam chiller. Kalau CI harus vakum kedap udara, kayak misalnya di Tupperware atau di vakum, disedot pakai alat vakum juga bisa. Kalau untuk pengemasan ke konsumennya kita kayak asap bungkus, kayak nasi padang biasa, cuman lebih kekinian. Kayak bahannya itu dari craft gitu, bahan craft dus gitu ya, dus coklat bahannya, ya lebih istilahnya konsumen menilai juga kan. Kalau kita istilahnya cuman kayak kertas nasi aja kan kurang bagus gitu ya. Betul. Nah, nanti konsumen juga bisa melihat, oh ini bagus gitu si kualitasnya, dan si produknya juga bagus juga gitu, si kualitas produknya bisa kita jaga lah. Soalnya semuanya ada estimasinya. Kayak misalnya ya, saya ini buat sayur kuah buat si CI-nya, kita pembuatan di jam 8 pagi pembuatannya. Nah, nanti kita kasih holding time di kuahnya itu. Holding time-nya misalnya expirednya itu di SOP-nya selama 8 jam. Ya, berarti 8 tambah 8 berarti jam 4 sore itu kita harus buat lagi. Mau nggak mau, kalau nggak habis ya buang. Itu untuk menjaga kualitas konsumen. Sama sayur singkong juga, ya, matah juga, sama yang lain-lain juga. Kita ada istilahnya expire-nya lah. Expire untuk operasionalnya. Gitu sih. Untuk SOP pelayanannya tersendiri gimana Pak? Yang pertama kita ada hospitality, yang keduanya kita ada grooming, yang ketiganya speed of service, dan yang terakhir clean as you go. Nah, itu untuk hospitality itu untuk keramah tamahan kita konsumen gitu ya. Jadi penyambutan konsumen sampai pengorderan dan closingnya gitu ya. Kita harus bagaimana sih tata cara untuk melayani si konsumen itu tuh ada kita semuanya. Udah ada SOP-nya tersendiri gitu ya. Kayak dari grooming itu penampilan jadi keramahan itu kan dilihat juga dari penampilan kita gitu ya. Kalau misalnya kita grooming kita kurang baik, ya pasti orang menilainya kita nggak ramah. Iya betul. Jadi keramahan dan perawatan semua di tubuh ya harus diperhatikan juga untuk semua karyawan.
Terus untuk si speed of service ya pelayanan ya kita harus cepat gitu ya. Kalau misalnya konsumen datang order udah order ya jangan sampai lebih dari 15 menit lah. Oh, jadi setelah 15 menit makanannya langsung datang gitu ya? Maksimal itu 15 menit. Maksimal Itu 15 menit. Ya kalau lebih dari maksimal lebih dari maksimal ya kurang baik juga ke konsumen, pasti nggak akan mau balik lagi ke kita, nggak akan repeat order lagi pasti lah. Walaupun makanan kita enak gitu ya. Nah, terus kayak clean as you go, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, setelahnya itu harus dibersihkan lagi dan kembalikan peralatannya ke tempatnya lagi kayak gitu. Ya kalau misalnya ada yang makan konsumen gitu ya, udah closing, udah pulang, ya mau nggak mau langsung dibersihkan aja mejanya, walaupun nggak ada yang datang lagi gitu, misalnya kayak gitu ya langsung dibersihkannya, itu clean as you go. Kalau misalnya berserakan ya langsung disapukan kayak gitu sih kalau buat pelayanan di konsumen. SOP operasionalnya itu ada apa aja yang membedakan ASAP sama perusahaan lain atau UMKM yang lain gitu? Biasanya untuk operasional dibagi jadi 5. Pertama kita harus ada waiters, yang kedua kasir, yang ketiga helper, yang keempat poster, dan kelima leader untuk menaungi semua 4 job desk ini 4 bagian job desk ini ya. Waiters bagian greeting, istilahnya penyambutan konsumen, dan taking order online, order offline juga itu bagian dari waiters. Nah kasir itu untuk penginputan ordernya, paymentnya juga, apakah paymentnya uang cash atau debit gitu ya, bisa ada QR juga. Dan setiap ini waiters dan kasir juga harus istilahnya kompak lah, harus kompak. Dan ini juga ada tata caranya juga si waiters, bagaimana tata caranya untuk penyambutan si konsumen gitu ya. Terus tata cara untuk taking order ke konsumen itu seperti apa, kayak misalnya waiters datang konsumen, pertama greeting, kita silahkan selamat datang di ASAP, ada yang bisa dibantu makan di sini atau bawa pulang, tanya dulu seperti itu. Untuk waiters misalnya makan di sini boleh Bu, duduk dulu aja, bawa aja menunya, kasihin konsumen dan alat tulis dan kertas kosongnya buat tulis menunya. Kalau misalnya udah beres, kalau misalnya udah beres Bu, boleh dipanggil aja. Misalnya udah dipanggil, diambil menunya, kasihin ke kasir. Nah, tapi jangan lupa dulu si waitersnya repeat order dulu ke konsumen, menu apa yang di ordernya, dipesannya. Takutnya kan ada yang salah gitu ya. Nah, balik lagi ke kasir, kasihin, kasir input kasir, baru kasih ke helper atau toaster yang di dapur. Nah, dibaca lagi sama helper sama toaster, udah itu beres, panggil waiternya sama bagian toaster sama helper, kasihin konsumen, kasih, dan di situ pasti si waiters nyimpen satu bill buat di meja konsumennya. Jadi di checklist setiap orderan yang datang itu pasti di checklist, sambil disebutin menunya. Misalnya ini asap bungkus ya Bu ya, ini sei sapi sambal hijau, ini paket hematnya, ini minumnya, ada yang bisa kami bantu lagi, misalnya seperti itu. Kalau nggak ada ya boleh ke belakang, boleh silakan, selamat menikmati. Kalau buat waiters, nah untuk buat kasir, ya kita misalnya konsumen udah beres makan, udah beres Bu, udah misalnya gitu. Terus ini tadi ordernya meja 5 ya Bu ya. Ordernya disebutkan satu-satu, ini ya Bu ya ordernya. Oh ya betul, pembayarnya mau lewat cash atau lewat debit gitu. Ya misalnya cash ya sesuaikan. Terus misalnya ada kembalian, sebutkan kembaliannya. Sebutkan kembali uangnya satu-satu. Ini Bu ya, ini kembaliannya sebanyak sekian. Udah betul apa salah Bu? Udah betul. Misalnya kayak gitu. Terus konsumennya jangan lupa sih ucapin terima kasih dan selamat datang kembali ya Bu. Kalau buat waiters. Terus kalau buat di helper sih SOP-nya lebih menjaga kualitas produk di belakang, kayak di dapurnya sendiri ya. Helper kita misalnya kayak tadi kuah gitu ya. Kita kan punya kuah ya. Kuah itu expire-nya 8 jam. Jangan lupa si kuah itu di holding time, kasih tanda expire di kuah itu selama 8 jam. Expire jam 4 sore ya
expired harus dibuang jam 4 sore. Sama sayur singkong juga misalnya expired jam 8 sore ya harus dibuang jam 8 sore. Terus udah pasti rasa semua sama sih karena kita punya gramasi. Ya sama toaster juga, toaster sih bagian maseng. Toaster, ya namanya toaster itu bagian maseng sei, bikin nasi goreng, bikin ceplok telur kayak gitu lah. Kalau helper itu bagian packingnya bikin setengah jadi, dari setengah jadi ke jadi. Kalau helper, kalau toaster lebih kayak ngetos sei-nya, prepare ke sambalnya, nge-slice daging sapinya. Nah itu juga harus dijaga kualitasnya, kayak sei sapinya jangan sampai tersimpan di suhu ruangan gitu. Harus di chiller di suhu dingin gitu. Terus kalau di suhu ruangan itu cuman kuat 2 hari sei itu. Kalau di chiller itu ya bisa sampai 5 hari. Ya karena pengasapan itu metode pengawetan. Metode pengawetan dulunya tuh ini kan si daging sei ini khas Nusa Tenggara Timur. Dulunya itu mereka warga NTT itu bikin sei itu artinya asap ya, daging yang diasap. Bikin sei itu untuk perjalanan jauh. Jadi ya diawetkan gitu. Ya itu toaster juga, balik lagi tadi ke toaster. Si toaster harus ya ini kualitas produk yang dikasihkan konsumennya sudah benar atau belum, dan order yang diorderkan oleh konsumennya udah sesuai atau belum, ya harus dilihat lagi, dan si waiters juga ngecek lagi itu sebelum dikasihkan ke konsumennya. Ngobrol dulu sama si posternya, ini udah sesuai apa belum, ini ordernya ya ini udah sesuai ya, baru konsumen waiters kasihin ke konsumen. Ya pasti sih cleanliness juga harus dijaga, tetap di semua section, mau di kasir, mau di waiters, mau di toaster, helper. Nah untuk yang terakhir leader ya menaungi kasir, waiters, helper, toaster, apakah pekerjaan mereka sudah benar atau belum, apakah sudah sesuai prosedur, apakah sudah SOP-nya jalan gitu ya, dan kualitas produknya juga harus dicek setiap saat gitu, sama si leader ini. Dan leader juga mengerjakan laporan dari laporan keuangan, laporan stok produk juga. Ya si leader ini lebih banyak tugasnya sih gitu. Si leader ya kayak stok produk dan stok produk di operasional lah istilah. Intinya lebih ke produk. Di produksi juga kita punya leadernya juga, di bagian produksi. Di roster juga ada leadernya juga. Gitu sih. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih kepada pemilik Asap, Sei Ayam dan Sapi yang telah berkenan menjadi narasumber untuk wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.